Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Rosita, di mata kuliah Ekonomi Makro. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar perkuliahan kita. Oke, ini adalah kontrak pembelajaran. Kita akan mempelajari berbagai macam masalah-masalah dalam ekonomi makro. Bisa dilihat pada slide ya. Kita akan mempelajari mulai dari pendapatan nasional, konsumsi, inflasi, investasi, perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian, ada poin-poin penilaian yang akan saya terapkan. Ada presensi, tugas, UTS, dan UAS. Nah, tugas di sini, saya tidak akan memberikan tugas dalam bentuk kalian presentasi materi atau yang lain, tapi tugas akan saya berikan dalam beberapa kali kuis. Jadi silahkan selalu diikuti kuisnya. Ini adalah referensi yang saya pakai sebagai acuan pembelajaran, tapi pembelajaran ini tidak terbatas pada referensi tersebut ya. Kalian bisa mengakses dari YouTube, Google, jurnal, atau buku-buku, silahkan. Banyak-banyak membaca dan banyak-banyak mencari informasi. Oke, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Kita akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi makro, perbedaan makro-mikro, ruang lingkup ekonomi makro. Secara ringkas tentunya, ekonomi makro itu mempelajari permasalahan kegiatan ekonomi secara agregat atau secara menyeluruh, secara besar, secara nasional. Kalau kemarin kita di ekonomi mikro mempelajari unit-unit kecil, individu, diri sendiri, kemudian mempelajari UKM lah, kita mempelajari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, input, biaya produksi, keuntungan, konsumsi. Nah, seperti itu ya yang kita pelajari di mikro. Sedangkan di makro, kita tuh mempelajari hal yang lebih besar. Konsumsi nasional, pendapatan nasional, tabungan, inflasi, investasi, pengangguran, hal-hal seperti itu. Kemudian ruang lingkup ekonomi makro yang akan kita bahas di ekonomi makro adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam ekonomi makro. Apa saja itu? Ada 5. Pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pengangguran, inflasi, neraca perdagangan, dan neraca pembayaran. Masalah-masalah ini adalah inti dari kuliah kita selama 1 semester. Jadi silahkan diperhatikan di awal ini. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Merupakan masalah jangka panjang. Bagaimana bisa disebut pertumbuhan ekonomi merupakan masalah jangka panjang? Coba kita lihat pada diri kita sendiri. Kita tumbuh, kita dikatakan tumbuh itu dari usia 0 sampai 15 tahun katakanlah. Oh, ternyata usianya bertambah, tumbuh. Ya, badannya tumbuh besar, tinggi, kemudian rambutnya tumbuh panjang. Itu kan tidak dalam hitungan pendek ya. Pasti dalam hitungan jangka panjang. Seperti itu yang namanya pertumbuhan. Begitu pula di sektor ekonomi. Nah, kemudian kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan selalu meningkat. Nah, dalam pertumbuhan ekonomi ada ini, di mana negara-negara pasti akan berusaha untuk meningkatkan hasil barang dan jasa yang diproduksinya. Kenapa? Karena kan pasti ada yang bertambah, contohnya pertumbuhan penduduk, seperti itu kan. Gampangnya saja ketika penduduknya bertambah, kebutuhan barang dan jasa akan semakin meningkat. Makanya diperlukan peningkatan barang dan jasa. Nah, kemudian dari situ akan menyebabkan pertambahan kualitas juga, faktor produksi, kualitas dan kuantitas. Kualitasnya faktor produksi, contohnya tenaga kerjanya dibikin terampil, coba di poin 4. Tenaga kerjanya bertambah kualitasnya, kualitas faktor produksi tenaga kerjanya bertambah karena penduduknya bertambah, teknologinya bertambah akan meningkatkan kualitas, investasi akan menambah jumlah barang modal, semakin banyak jenis barang dan jasa yang dihasilkan, semakin banyak kuantitasnya, seperti itu. Nah, kemudian kita membahas kurva. Sampai sini mungkin kalian sudah, aduh kok sudah kurva, tapi tenang.
belajar kurva itu jangan pusing. Mari kita belajar pelan-pelan. Kurva kemungkinan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kurva AB, A dan B, kemungkinan produksi, batas maksimum produksi yang dapat dihasilkan oleh suatu negara. Kalau kemarin di ekonomi mikro kan kita belajar kurva teori produksi juga kan. Ini sama. Negara itu punya batas kemungkinan produksi. Nah, ketika ada di sini, ini kan menyentuh ada Y dan X, barang pertanian dan barang industri, menyentuh di titik di kurva A, B, bersinggungan, bukan bersinggungan, berada di titik di kurva AB. Artinya apa? P ini adalah titik maksimumnya. Maksimum apa? Kemakmuran masyarakat. Di mana barang yang dihasilkan, barang pertaniannya cukup, dan barang industrinya juga cukup. Maksimum untuk menghidupi masyarakatnya lah. Ada di batas maksimum produksi. Kalau di titik M ini, artinya apa? Oh, ini kan belum, berarti masih bisa dimaksimumkan dari M ke P, seperti itu. Nah, kemudian ketika suatu saat negara itu mengalami pertumbuhan, kurvanya nggak di sini lagi. Kurvanya bergeser dari AB ke CD. Akhirnya apa? Titik kemakmurannya harusnya ada di P awalnya, harus mencapai titik R ini gitu ya. Nah, pada kenyataannya saat titik P ini adalah titik maksimum, negara itu hanya bisa memproduksi sampai sini. Artinya apa? Masih ada gap-nya antara M dan P. Belum maksimum produksinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu adalah salah satu permasalahan. Nah, permasalahan itu belum selesai, di tahun-tahun berikutnya sudah naik itu batas kemungkinan produksinya karena terjadi berbagai hal ya, termasuk pertumbuhan penduduk. Akhirnya kurvanya bergeser, C, D. Nah, dari M nggak bisa langsung ke R ini. Oh, ternyata negara itu hanya bisa memenuhi sampai N ini loh. Hanya bisa menghasilkan barang pertanian dan barang industri itu di titik ini. Artinya apa? Belum bisa juga mencapai maksimum. Nah, gap-nya ini adalah suatu masalah dalam pertumbuhan ekonomi seperti itu. Ini yang dimaksud dengan kurva ini. Oke, kemudian ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Nah, pada umumnya ekonomi itu nggak akan selalu mulus kayak hidup kita. Kita tuh nggak akan selalu berada di atas, tapi selalu ada kalanya kita di bawah, di atas lagi, di bawah lagi, di atas lagi. Seperti juga kegiatan ekonomi di suatu negara gitu. Kita akan mengalami fase yang seperti ini, naik turun, fluktuatif gitu ya. Padahal seharusnya pertumbuhan ekonomi itu berjalan stabil, lurus terus naik, tapi kan itu suatu hal yang sulit. Nah, karena itulah adanya masalah-masalah, harusnya tuh lurus naik terus. Tapi kenapa ini naik turun naik turun? Nah, itu ya. Silahkan nanti bisa sambil dibaca di sini. Kemudian yang ketiga ada pengangguran, di mana seseorang yang termasuk angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum memperolehnya. Nanti di dalam materi pengangguran kita akan bedakan apa yang namanya pengangguran semusim dan pengangguran yang lain-lain. Nah, penyebab utama pengangguran apa? Kurangnya pengeluaran agregat. Faktor lainnya adalah menganggur karena ingin mencari kerja yang baik, penggunaan teknologi modern, sehingga mengurangi kebutuhan tenaga kerja, ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan industri-industri. Gitu ya. Kemudian akibat buruk dari pengangguran. Yang pertama, mengurangi pendapatan dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kemudian timbulnya masalah ekonomi dan sosial, yaitu pengurangan pengeluaran. Lawang banyak pengangguran, penghasilannya ya turun. Ya pasti pengeluaran masyarakatnya juga berkurang, turun gitu kan. Biasanya beli beras 1 kilo untuk satu rumah, sekarang jadi pengangguran, ya belinya setengah kilo mampunya. Nah, seperti itu.
Ya, kemudian akan berdampak apa lagi? Berdampak mengganggu taraf kesehatan keluarga, menimbulkan efek psikologis yang buruk. Contohnya dari pengurangan pengeluaran tadi ya, biasanya makan 1 centong full, sekarang setengah centong. Lapar, kelaparan, pusing lapar, kesehatannya terganggu. Kemudian apalagi psikologisnya juga terganggu, seperti itu ya. Nah, keadaan pengangguran yang semakin buruk akan menimbulkan kekacauan politik dan sosial, akan berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga akan menyebabkan terganggunya prospek pembangunan jangka panjang. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Harganya meningkat terus seperti itu, tidak pernah turun. Itu bisa ditandai dengan inflasi. Nah, penyebabnya apa? Pengeluaran agregat melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ini kayak besar pasak daripada tiang, gitu ya. Apa sih? Kita banyak mengeluarkan uang membeli barang-barang, tapi pada kenyataannya negara itu tidak mampu memenuhi barang-barang itu. Akhirnya apa? Karena tidak mampu memproduksi sendiri, banyak impor. Nah, yang ada juga kan impor di bawahnya. Nah, karena banyak impor itu yang namanya pengeluaran agregat itu melebihi kemampuan perusahaan. Kemudian pekerja menuntut kenaikan upah lah, karena harganya naik kan otomatis konsumsi mereka juga naik gitu ya, bukan naik itunya jumlahnya tapi nilainya, karena harga-harga di pasar tinggi ya pasti mereka harus menyesuaikan pengeluaran dengan gaji mereka, akhirnya menuntut upah. Kemudian kenaikan barang impor, harga-harga barang impor ya, karena semakin diminati akhirnya dinaikkanlah sama produsen di impor sana, di luar negeri sana. Akhirnya harganya naik, jumlah yang diimpor juga naik, seperti itu. Itu menyebabkan inflasi. Penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa pertambahan produksi dan penawaran barang. Jadi uang yang beredar itu banyak. Masyarakat pegang uang semuanya. Aset-asetnya diam. Nah, seperti itu yang menyebabkan inflasi juga. Kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Jadi mungkin pemerintahnya juga udah pusing mau mengatasi bagaimana, akhirnya ya kacau politik dan ekonominya, entah banyak yang demo atau partai-partai politik yang apa ya, atau entah korupsi korupsi atau dan lain sebagainya seperti itu. Akibatnya apa? Taraf kemakmuran masyarakat menurun dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Bagaimana bisa tumbuh kalau apa itu produksinya aja turun, banyak impornya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian neraca pembayaran. Nah, ini berkaitan dengan barang impor dan ekspor seperti itu. Adalah ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran dari negara lain ke dalam negara, ke dalam dan dari dalam ke luar negeri dalam 1 tahun. Jadi aliran impor dan ekspor gitu ya. Oke, kemudian kita juga akan mempelajari adanya ketidakseimbangan neraca pembayaran dalam sistem perekonomian terbuka. Oke, sistem perekonomian terbuka itu apa sih? Artinya adanya dibukanya keran kerjasama, keran ekspor impor dengan negara lain. Kita bisa menjual ke luar negeri, kita juga bisa membeli dari luar negeri. Nah, dalam teori ekonomi, antara impor dan ekspor itu harus seimbang. Kalau nggak seimbang, banyak impornya, berarti kan barang-barang dalam negeri nggak laku tuh. Harusnya kan diekspor ke luar negeri biar laku. Tapi kalau tidak diimbangi dengan ekspor, ya sudah, barang luar negeri kacau. Produksi dalam negeri tidak terpakai, justru dipenuhi oleh impor-impor. Akan menyebabkan kerugian pada produsen-produsen, pada industri, seperti itu. Ada kebaikan sistem perekonomian terbuka, di mana ekspor akan memperluas pasar barang buatan dalam negeri, sehingga perusahaan dapat berkembang. Kemudian impor menguntungkan bagi industri. Contohnya kalau negara kita sendiri kan ya nggak bisa membuat mesin-mesin yang canggih seperti di luar negeri.
Dengan impor teknologi, untung bagi kita, seperti itu. Nah, keburukannya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, beberapa hal, impor berlebihan mengurangi kegiatan ekonomi dalam negeri. Gitu. Kemudian harga valuta asing meningkat, sehingga harga barang impor mahal. Lebih banyak pengangguran, kegiatan perekonomian menurun, mengurangi gairah pengusaha untuk investasi. Modal dalam negeri mengalir ke luar negeri, nggak ada yang mau modal di dalam negeri. Gitu. Oke, ada tugas, silahkan pelajari materi pendapatan nasional, dan minggu depan akan saya adakan kuis tentang materi pendapatan nasional setelah kuliah. Selamat belajar, sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.